Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Gultom dengan NIM belakang 110. Di sini saya akan berperan sebagai moderator dari podcast ini. Podcast ini ditujukan untuk pemenuhan nilai UAS mata kuliah Budaya Media Baru. Kami dari kelompok 4, ada saya sendiri, Rehan Gultom, dengan NIM belakang 110. Lalu ada Kristal Lensi. Silakan, Kristal. Nama saya Kristalensi Bunga Wisite dengan NIM 21104111156. Oke, selanjutnya ada Syakila. Silakan, Syakila. Nama saya Sakila Farawardani dengan NIM belakang 238. Lalu ada Davanesta. Halo semua, kenalin saya Davan Nesta Putra dengan NIM 144. Oke, selanjutnya ada Cindy terakhir. Oke, perkenalkan nama saya Cindy Anissa Dwi Sulistiawati dengan NIM 21104111148. Oke, jadi di sini kita bakal ngobrolin perkara hate speech. Jadi gimana nih teman-teman? Opini pribadi kalian terkait dengan hate speech. Silakan, siapa dulu nih? Kristal deh. Gimana, Kris, Oh ya, menurut lo? nah, menurut gue tuh hate speech ujaran kebencian dari perilaku atau tingkah laku yang dilakukan terhadap individu ke individu atau enggak kelompok ke individu lainnya. Jadi bentuknya tuh kayak memprovokasi, menghasut, ataupun menghina menghina orang lain gitu. Oke, terus yang lain gimana nih? Syakila gimana, Syakila? Kalau menurut gue sendiri itu hate speech tuh kayak tindakan yang mengekspresikan kebencian terhadap suatu kelompok yang terjadi karena adanya prasangka negatif kepada kelompok tersebut gitu. Oke, berarti menurut lo hate speech itu tindakan ekspresional ya? Ya, betul, Oke, terus betul. kalau dari Daphne sendiri gimana gimana tuh Nes? Ya kalau dari gue kurang lebih sama sih. Kalau menurut gue hate speech itu kayak merupakan suatu bentuk komunikasi yang bersifat persuasif yang mengekspresikan kebencian terhadap individu, suku, ras, ataupun agama. Begitu Tom. Menarik sih ya, bener sih, persuasif sih. Kalau Cindy gimana sih? Oke, jadi sebenarnya kalau menurut gue definisinya dari hate speech itu udah dijelasin ya sama teman-teman semua tadi. Intinya suatu ujaran kebencian yang ditujukan kepada orang lain dan dapat menyebabkan dampak terhadap korban yang terkena ujaran kebencian tersebut. Kayak gitu, Tom. Nah, kalau dari Cindy sendiri lebih menekankan ke arah dampak ya, Cindy. Kalau Iya, gue benar banget. pribadi, ya kalau gue pribadi tuh, gue setuju sama Cindy sama Daphne barusan, terutama sama Daphne ya. Pokoknya intinya tuh perkara head speech gue pribadi, Bro ini titik beratnya itu tuh ada di peran persuasifnya itu sendiri. Eh, ya menurut gue head speech itu secara dimaksudkan atau enggak gitu kan, dia tuh mengundang orang lain gitu untuk eh, apa ya merasa benci terhadap objek atau subjek yang kita bahas gitu kan. Terus juga gue selaras sama Daphnes karena di sisi lain juga orang suka pada salah paham gitu. Kadang yang bully juga dibilang hate speech gitu. Padahal bully dan hate speech itu dua konsep yang berbeda gitu kan. Bahkan uh, fenomena hate speech ini seaneh apa, seunik apa di mata gue. Kadang orang bilang apa namanya, orang yang mengkoreksi tindakan orang lain itu sebagai hate speech. Padahal menurut gue itu kan penting dan unggulnya budaya kita gitu kan, apa namanya, kontrol sosial gitu dari teman-teman itu sendiri. Tapi makin ke sini kalau nggak dianggap selaras sama modernisasi terus berpendapat dianggapnya itu hate speech, padahal nggak kayak gitu kan hate speech. Oke, terus kalau contohnya sendiri gimana nih teman-teman? Kita ambil urutan yang tadi deh ya, mungkin mulai dari Kristal. Gimana Kris Mau untuk dong, gue contoh mau dari hate speech itu sendiri?
Gue ada contohnya nih, ini biasanya sering banget nih terjadi di kaum perempuan ya, apalagi di lingkungan pertemanan atau lingkungan kampus. Jadi menurut gue tuh kasus hate speech itu kalau misalkan di sehari-hari tuh kayak antar perempuan, jadi hate speech antar perempuan. Nah, eh, tapi hate speech antar perempuan tuh dari zaman dulu juga ada sih. Jadi biasanya tuh kalau perempuan misalkan nggak nerusin pendidikan sampai sarjana gitu, kan selalu ditanya-tanya tuh nanti jadi apa kalau nggak sarjana, mau kerja apa ke depannya. Terus kalau nggak biasanya kalau kasus yang sama tuh yang sampai sekarang nih kan, aduh udah banyak banget nih kan independent woman gitu kan yang kerja jadinya mereka kayak pulangnya tuh malam, misalkan kayak jam 10, terus ada tetangga lihat disangkanya perempuan malam atau perempuan gak bener gitu kan. Tapi itu nanti lama-lama bisa nyebar ke semua orang gitu. Sampai orang yang diomongin pun juga bakal dengeran gitu. Parah banget deh pokoknya. Ya itu biasanya mama komplek tuh ya. Suka pada kayak begitu tuh. Iya Oke bener. lanjut. Dari Shakila sendiri gimana Kil? Kalau gue mau ngasih contoh kasus artis yang pernah terlibat nih sama hate speech. Gue sih sebenarnya kayak belum tahu banget sih kasusnya, tapi pas gue cari ternyata orang ini pernah terlibat sama hate speech gitu. Kasusnya itu artis ini Baim Wong tahun 2018. Dia itu sebagai pelaku yang pernah dianggap terlibat kasus hate speech karena membuat komentar di akun Instagram terkait dengan agama Islam. Di salah satu unggahannya, dia nyatain pandangan terhadap seorang tokoh agama Islam. Pernyataan tersebut dianggap merendahkan dan menyinggung perasaan umat Islam. Nah, tapi kasus ini tuh udah berakhir dengan pernyataan minta maaf ya Baim Wong secara terbuka di media sosial sih. Itu sih gue ngasih contoh itu. Ya balik lagi ya, makin ke sini tindakan orang makin gak ada batasan, ya kan? Ujung-ujungnya cuma berakhir diminta maaf doang. Ya. Nggak memuaskan hasrat daripada netizen nih yang kayak gini-gini. Terus untuk selanjutnya Cindy deh. Cindy gimana sih menurut Oke, lo contoh kasusnya? jadi gini Tom, seperti yang kita ketahui ya, sekarang kan kita lagi masuk musim pemilu, karena bentar lagi kan bakal ada pemilu ya di 2024. Nah, di musim pemilu ini gue beberapa kali lihat unggahan yang menunjukkan bentuk ketidaksukaan seseorang terhadap capres dan juga cawapres nih. Jadi tuh terkadang mereka mengekspresikannya dengan berlebihan. Jadinya tuh statement yang dikeluarkan tuh bisa masuk ke dalam bentuk ujaran kebencian. Karena saking mungkin mereka nggak suka nih, tapi mereka tuh pakai kata-katanya, pemilihan kata-katanya tuh kayak terlalu kasar atau terlalu apa. Kayak beberapa kali gue lihat misalnya di Twitter atau di komentar TikTok gitu. Terus baru-baru ini juga barusan gue tuh baca artikel gitu. Jadi katanya Badan Pengawas Pemilu itu tuh udah nemuin 80 konten di internet yang diduga melanggar ketentuan selama 2 pekan masa kampanye ini berjalan. Jadi tuh kayak ya mungkin ini kali ya mereka nggak suka tapi berlebihan gitu ngungkapinnya. Nah itu juga gue gedek banget tuh perkara itu tuh. Eh ya kalau ngomongin gak usah 2024 lah, dari 2019 juga udah ada kan tuh kayak cebong kampret gitu-gitu kan. Maksudnya Bener-bener. orang ya masyarakat suka pada sok-sok apa namanya berfanatik dalam politik, padahal politikusnya sendiri masih suka mencelak-mencelok, tapi mereka udah kacau lah pokoknya lah kalau ngomongin politik tuh males banget. Oke lanjut. Daphnes gimana Nes? Menurut lu, Nes, contohnya Nes. Ini gue pernah nih nemu satu nih di satu kasus di detik.com tuh ada beritanya. Itu jadi ada seorang dengan akun Twitter @pendaki Magelang. Nah, dia itu men-tweet dia tulisannya gini. Mengedepankan agama hingga disebut Rambi Mekah, tapi akhlak nggak ada. Manusia kejam, beringas, brutal, semoga tsunami terjadi lagi di provinsi ini, maksudnya Aceh gitu. Jadi dia tuh seolah-olah kayak mendoakan Aceh gitu, semoga ada tsunami lagi. Nah, kalau menurut lu tuh gimana sih, Tom? Ada tanggapan nggak terkait kasus itu? Aneh banget ya. Maksudnya kayak ya gue yakin dia bukan orang Aceh anjir. Tapi maksudnya kayak kenapa harus nyumpain orang-orang itu tsunami lagi?
nggak ini ya, nggak apa, nggak moral jadinya. Yang Itu yang parah kejam sih. beringas brutal itu, iya, yang kejam beringas brutal itu jadinya dia itu sendiri, bukan orang-orang Aceh yang cuman diomongin sama dia ini. Jadi ini, ya kalau gue boleh nyampein nih secara pribadi, menurut gue sih contoh kasus yang gue nggak usah secara spesifik gitu ya contohnya, karena dari kejadian-kejadian yang dari sekitar kita aja gitu. Mungkin dari teman-teman semua juga di sini ada beberapa yang main game-game online gitu kan, mungkin Mobile Legends dan lain-lain. Nah, di situ pada kalian tuh pada sadar gak sih kalau misalnya lagi main itu ada orang yang kagak beres gitu mainnya, atau sedikit salah aja atau nggak sesuai dengan eh, apa namanya tujuan si player yang ngatain ini, pasti nanti dikatain apa ya, dikatain gimana dibahasain, dikatain salah satu Dikatain ras di beban tim. Indonesia gitu. Bukan beban tim, dikatain itu lebih ke arah ras gitu, salah satu ras di Indonesia kayak gitu, salah satu ras terbesar di Indonesia gitu. Eh, lu ngerti nggak maksud gua? Jadi dikatain misalnya ya, misalnya sebut aja suku ini, sukunya nama suku Bangku lah. Ah, Bangku sih lo, makanya lo nggak Ah, beres. Iya, ngerti-ngerti sih. Tapi Bangku ini tuh sebenarnya kata-kata suku gitu ya. Itu aneh banget loh. Padahal belum tentu dia orang orang situ gitu kan. Tapi karena dia mainnya jelek dikit, dibilangnya dia suku itu. Lagian ada salah apa sama suku itu kan, nggak ada juga gitu kan. Nggak beres. Terus kalau boleh nambahin lagi satu contoh kasus yang tadi udah sempat gue singgung, jadi kontrol sosial yang orang tuh jadi salah tangkap gitu kan. Contohnya tuh kayak orang yang udahlah ini jadi ini ya, jadi kepanjangan ya. Gak usah deh. Jadi gak enak ntar gue bahas. Soalnya takutnya ada di antara kita yang tersinggung. Nah, kita lanjut aja kali ya. Eh, ini selanjutnya nih, gue pengen nanyain perkara dampak yang terjadi dari hate speech ini apa sih? Maksudnya dampak apa sih yang bisa ditimbulin sama hate speech nih? Coba dari Kristal dulu Ada gimana, lagi Kris? kan? Menurut pandangan lo. Oke. Menurut gue tuh kalau misalkan dampak akibat adanya hate speech tuh dampaknya gede juga sih. Ya kalau misalkan umumnya ya kayak terhambat untuk berpendapat atau free speech, terus diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, terus juga itu tuh ngaruh banget ke kesehatan mental juga, terus mengancam keamanan publik dan juga adanya tuh ketidaksetaraan. Ya menarik sih, ketidaksetaraan tuh pengaruh yang menurut gua paling besar itu tuh kan, komentar-komentar rasis nanti bakal berimbas ke arah situ tuh nanti ujungnya. Kalau Hmm. dari Syakila sendiri gimana Ki? Itu Kil, menurut pendapat lo nih, contohnya kayak gimana? Ya kalau gue tuh, Contohnya dampaknya gimana dampak? ya gue juga setuju sama Chris sih. Dampaknya itu juga bisa parah banget. Yang pertama itu bisa mempengaruhi psikologis seseorang yang bisa mengakibatkan tuh stres, terus gangguan kecemasan atau depresi, terus juga bisa nyebabin kayak perpecahan dari antar kelompok-kelompok yang berbeda gitu loh. Jadi semuanya pada musuh-musuhan jadinya. Ya benar, perpecahan kelompok itu tuh bahaya banget buat di Indonesia sih, mengingat kita ini dari beragam bangsa dan suku yang beda-beda gitu ya. Bisa bisa chaos ini negara ini kalau hate speech nggak benar-benar ditanggapi dengan serius. Oke, setuju gue. Selanjutnya Daphnes kali ya. Gimana, Nes? Apa dampaknya, Nes? Oke, kalau menurut gue dampak hate speech ini bisa sangat serius sih bagi individu. Dalam beberapa kasus hate speech itu dapat dapat memberikan stres atau bahkan bunuh diri gitu. Nah, selain itu dalam beberapa kasus juga hate speech dapat memberikan dorongan untuk perilaku radikal atau kekerasan. Kan ada sering orang kepancing karena hate speech jadinya memacu dia untuk menjadi radikal gitu sih kalau kata gue. Ya, ya benar-benar.
Menarik, menarik. Oke, selanjutnya kalau Cindy gimana sih? Menurut lo sih? Oke. Jadi menurut gue tindakan hate speech itu nggak bisa dianggap sepele ya, karena emang dampaknya itu bisa serius banget bagi korban yang mengalaminya. Nah, jadi kayak selain psikologis sama mentalnya yang kena, ini korban tuh bisa jadi kayak trauma. Nah, trauma ini tuh bisa ngeganggu aktivitas dia sehari-hari. Terus juga kita kan nggak tahu ya, kayak misalnya orang itu kan beda-beda dalam menerima suatu pesan gitu. Kita nggak tahu, kayak mungkin dia lebih sensitif atau mungkin dia gimana. Jadinya tuh dampak ke dianya tuh bisa buruk banget gitu. Bisa jadi kayak dia susah berinteraksi sama orang atau bisa jadi dia ngerasa dia kurang dan segala macem deh pokoknya. Itu tuh bahaya banget sih menurut gue. Iya benar sih. Ya, intinya mah kalau iya benar-benar gue juga berpendapat bahwasanya intinya ya merubah pandangan lingkungan gitu terhadap objek yang di hate speech-kan ini sendiri. Bahkan orang yang tadinya nggak punya masalah bisa jadi punya masalah loh karena sentimen yang kebangun dari hate speech itu sendiri. Maksudnya sebahaya itu impact-nya tuh. Terus teman-teman eh, gimana nih menurut teman-teman? Ujaran kebencian tuh maksudnya kita kan komunikasi ya. Nah, apa sih hubungannya hate speech dengan komunikasi nih? Siapa nih yang mau ngomong kira-kira? Gue bisa jawab. Oke, lo gokil, gokil. Ya, kalau hate speech atau Gimana gitu? kebencian itu kayak merujuk pada jenis komunikasi persuasif yang merendahkan, mengejek, juga menyerang kelompok atau individu berdasarkan karakteristik ras, agama, etnis, atau orientasi seksual. Ini juga masuk ke tindakan komunikatif yang dapat memiliki negatif yang serius. Tindakan ini juga mencakup menggunakan kata-kata atau gambar bentuk ekspresi lain yang bertujuan untuk menyakiti, menghina, dan mendiskriminasi. Hate speech juga dapat memperburuk iklim sosial, menciptakan konflik, dan juga merugikan individu serta masyarakat secara umum. Banyak platform media sosial dan undang-undang di berbagai negara ini juga memiliki kebijakan yang melarang hate speech. Tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di ruang digital, serta melindungi hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Kalau menurut gue sih gitu sih. Kalau yang lain gimana nih yang lain? Oke, gue nambahin sih. Kalau menurut gue tuh hate speech itu memiliki hubungan yang erat sih Tom sama tindakan komunikatif. Karena kan hate speech adalah bentuk ekspresi verbal atau tulisan yang menyebarkan atau memprovokasi kebencian, diskriminasi atau kekerasan terhadap suatu kelompok tertentu gitu ataupun individu. Seperti contoh-contoh hate speech itu seperti penyebaran pesan negatif, manipulasi opini publik, penciptaan ketidaksetaraan atau diskriminasi, polarisasi masyarakat, meningkatkan ancaman atau kekerasan, dan yang keenam adalah konteks digital. Begitu sih Tom. Ya ya benar-benar. Nah itu tuh yang jadi gini, gue setuju tuh sama Syakila sama siapa sama Daphnes karena dulu gue pernah baca buku Ezi Hendry kalau nggak salah penulisnya. Judulnya buku komunikasi persuasif itu eh, masuk ke komunikasi persuasif benar karena menurut buku itu tuh komunikasi persuasif kan ada 6 ya, pemberitahuan, penerangan, pembujukan atau persuasi, propaganda, agitasi atau indoktrinasi. Menurut gua eh, apa head speech sendiri tuh masuk antara ke propaganda atau ke indoktrinasi itu sendiri tuh, ya mungkin ke propaganda ya lebih ya. Nah kalau pemberitahuan dan penerangan tuh dia masuk ke apa ya bahasanya, masuk ke zona kognitif doang, jadi orang cuma sekedar tahu doang. Sedangkan kalau misalnya memang benar head speech ini bagian dari propaganda atau bentuk lain dari propaganda, itu tuh nantinya bakal berpengaruh ke afektif atau konatif itu sendiri. Jadi afektif tuh minat dan konatif tuh tindakan. Jadi memang apa namanya ya bisa merubah eh, bisa merubah si ininya sendiri nih tindakan dan pemikiran dari orang lain gitu. Tindakan tuh udah offside sih menurut gue, udah agak lain tuh menurut gue tuh. Terus teman-teman, um, kalau menurut kalian ya, uh, ada nggak sih? Ini kan kita lagi buat UAS media budaya media baru kan? Nah, ada nggak sih hubungannya nih antara head speech dengan mata kuliah budaya media baru itu sendiri? Gimana? Kristal lagi deh. Kristal lagi gimana, Grace?
Ya, menurut gua tuh ada ya kaitannya hate speech sama budaya media baru. Jadi tuh hate speech lebih ke memiliki kaitan yang erat dengan budaya media baru sebenarnya. Terutama di perkembangan teknologi dan juga platform online telah memberikan wadah baru bagi ekspresi dan komunikasi. Jadi tuh penting banget deh kalau misalkan untuk sementara ini media baru memberikan ruang atau pintu untuk kebebasan berekspresi dan juga pertukaran ide untuk masyarakat-masyarakat sekitar gitu. Oke. Terus kalau Syakila gimana, Kil? Kalau gue juga ada sih kaitannya sama budaya media baru, karena hate speech ini kan juga sering muncul kan, terus cepat nyebarnya terutama di media sosial. Terus informasi sama kontennya juga tersebarnya juga cepat, menyebabkan hate speech ini juga didapatkan dengan mudah. Karena disebarkan ini ke khalayak yang luas dan respon masyarakat yang di komentar ini juga memiliki peran yang penting dalam membentuk pandangan publik terhadap individu. Iya, masuk akal sih ya, benar-benar. Kalau Cindy gimana, Sin? Lo sendiri pandangan lu gimana? Oke, paling gue nambahin dikit aja ya. Jadi bener apa yang udah disampaikan sama Chris dan juga Syakila. Jadi tuh peran media baru tuh dapat mempengaruhi penyebaran dan juga intensitas hate speech. Karena di media sosial itu kan jangkauannya luas banget ya. Jadi masyarakatnya tuh bisa ngelakuin apa aja gitu. Nah, makanya kita tuh harus perlu bijak lah dalam menggunakan media sosial. Ya, setuju gue. Jangkauan sih emang ya. Yang jadi em, perkara berat tuh di situ. Oke, terus gimana yang lain nih? Ada inian nggak? Ada yang pengen diobrolin lagi nih? Gimana? Syakila Gue mau gimana, Kil? nambahin, boleh nggak? Aman, aman, aman. Sikat, sikat, sikat. Oke, jadi kan pasti kayak kita tuh dari tadi tuh ngebahas tentang hate speech gitu. Tapi biasanya di mana sih kalau misalkan hate speech itu tuh terjadi? Tapi setahu gue tuh kayaknya hate speech sering terjadi tuh di dunia maya gitu ya, kayak di game online, e-commerce, live streaming. Wah, itu kayaknya Ya, ya, betul, 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 betul. Kalau gue, nah ini sekarang gue pengen nanya nih, pribadi nih. Lo orang biasanya nih ya, ini siapa yang mau jawab bebas. Biasanya ngeliat head speech di mana biasanya? Siapa misalnya Cindy atau Shakila atau Crystal di bebas dah siapa yang Twitter mau sih jawab. biasanya Tom. Banyak banget dah itu. Biasanya tuh gue liatnya di Twitter sih. Di Instagram juga Makanya bisa Nah, sih. Iya, benar. Twitter banyak. Instagram, ya Twitter. benar-benar. Twitter sih paling gila ya, paling paling Nah, paling bener. ini ya, paling bebas ya. Orang benar-benar Oh, offside banget di situ. Ya benar-benar paling ngaco. Jadi teman-teman ya, wait, ada motor lewat. Teman-teman nih, gue kasih insight aja dikit ya. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu. Eh, jadi tuh sebenarnya apa namanya hate speech ini tuh udah diatur di undang-undang di perundang-undangan Indonesia nih. Salah satunya tuh di pasal 28 ayat 2 eh, bunyi itu gini, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebar informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan. Cara itu tuh, jadi didefinisikan tuh sama undang-undang tuh kayak gitu. Jadi itu SP itu yang kayak gitu. Nah, semoga dari apa namanya yang tadi udah gue jelasin tuh soal si undang-undang ini, teman-teman semua nih, terutama yang nonton juga bisa paham tuh definisinya hate speech itu apa biar nggak salah tangkap lagi terjadi bully dibilang hate speech, kontrol apa perilaku kontrol sosial malah dibilang hate speech. Semoga nggak kayak gitu lagi ya teman-teman ya. Nah, mungkin segitu aja kali ya bahasan kita tentang hate speech ini terkait perkara hate speech ini. Semoga obrolan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Gue pribadi mohon izin untuk menutup apa obrolan kita kali ini dan sekalian pamit undur diri ya. Apabila ada kesalahan di tengah percakapan
ucapan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.